Closing bell dan tentunya masih di segmen Economic Update dan masih kita lanjutkan dialog bersama dengan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi. Pak Yudi, kita lanjutkan kembali dialog kita di sore hari ini mengenai dengan tentunya arah digitalisasi ketika kita melihat bahwa bank-bank sedang gencar menjajaki ekspansi ke arah bank digital. Seperti apa sih sebenarnya Bank BJB memandangnya dan seperti apa juga strategi dari Bank BJB untuk memperkuat bisnisnya dari sisi digital? Ya, baik Mas Gibran, saya ingin flashback dulu ke tahun awal 2020 di mana kami mendapatkan kepercayaan dari BI dan OJK dalam kaitan untuk mengupgrade digitalisasi yang ada di Bank BJB. Kami menyebutnya sebagai BJB Digi dan beberapa platform digital banking kami. Di bulan Januari seingat saya tahun 2020 di mana kami sudah mendapatkan kepercayaan dari BI dan OJK, lalu timbullah yang namanya pandemi awal-awal di akhir triwulan 1 2020. Dari sanalah kami terus mengembangkan digitalisasi kami dan alhamdulillah platform digital kami ini terus berkembang dengan baik dan memberikan manfaat dan kemajuan di dalam situasi kondisi di mana kita tidak bisa lagi mengandalkan transaksi-transaksi secara offline. Kita harus wajib menjadi suatu keharusan atau kewajiban kita untuk menyediakan layanan-layanan dalam bentuk online atau digital banking. Nah, alhamdulillah juga dalam perkembangan selanjutnya digitalisasi yang ada di Bank BJB ini memberikan manfaat atau memberikan keuntungan buat Bank BJB dari sisi fee-based income yang kami terima baik itu di tahun 2020 maupun apalagi di tahun 2021 ini. Hal ini juga berkaitan dengan kuatnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bisnis Bank BJB ini sangat ditopang antara lain juga oleh kuatnya hubungan sinergi antara kami dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di Banten. Lalu juga ASN yang hampir sebagian menjadi nasabah-nasabah kami, tadi saya sudah sampaikan lebih kurang hampir 400.000 ASN yang ada di Jawa Barat dan Banten ini menjadi nasabah-nasabah loyal Bank BJB, lalu juga UMKM yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini menjadi satu ekosistem yang begitu mendukung proses digitalisasi yang ada di Bank BJB. Kami di tahun 2021 ini melaunching 3 layanan baru yang alhamdulillah kenaikannya bahkan kami bilang sebagai eksponensial. 3 layanan itu adalah satu BJB Laku. BJB Laku ini layanan akses kredit UMKM berbasis online system. Jadi kalau pinjaman-pinjaman UMKM yang selama ini dilayani dengan menggunakan cara-cara yang masih tradisional, kami sudah melakukannya lewat digitalisasi, Pak Mas Gibran. Jadi kita sudah bisa lakukan dengan online, mereka hanya mengisi aplikasi yang begitu singkat dan begitu gampang diakses, lalu nanti dalam waktu mungkin tidak lebih dari 1-2 hari sudah bisa mendapatkan konfirmasi persetujuan atau tidaknya dari sisi hasil assessment-nya. Lalu kedua juga kris merchant-nya Bank BJB ini juga meningkat eksponensial. Dari bulan Januari 2020 Desember 2020 kris kami itu baru tumbuh sekitar 7.458 NOA baru. Tapi di bulan Juni ini sudah 154.368 NOA baru. Artinya naik 20 kali lipat dibandingkan di bulan Desember 2020. Nah, hal-hal inilah yang menjadi salah satu peningkatan fee-based income Bank BJB hampir lebih dari 60%. Apabila melihat posisi year on year-nya di mana tahun Mei 2020 apabila dibandingkan dengan Mei 2021. Jadi pertumbuhannya sangat signifikan
di mana pada waktu tahun lalu kami masih mencoba menginisiasi dengan support dari OJK dan Bank Indonesia dari sistem pembayaran, namun sekarang sudah berkembang dengan begitu banyaknya fitur kerjasama sinergitas dengan beberapa fintech yang sedang happening saat ini, Tokopedia, Gojek, dan beberapa fintech lainnya yang menjadi partner sinergi dengan kami. Fee-based income kami tadi sudah saya sampaikan tumbuhnya sampai 60% dan kami terus mengembangkan noa-noa baru karena kris ini harus berpacu dengan waktu. Karena kami mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia untuk di Jawa Barat ini kami kembangkan untuk menambah noa baru itu sekitar 1 juta noa baru untuk kris. Jadi kami sedang berkejaran dengan waktu. Nah, mudah-mudahan dalam situasi pandemik ini juga rasanya noa itu berkembang setiap hari. Kami hammering teman-teman yang ada di wilayah dan di cabang untuk terus melakukan ekspansi terkait dengan noa-noa baru. Jadi itu yang mungkin kami bisa sampaikan sedikit mengenai perkembangannya, Mas Gibran. Tapi confirm bahwa fee-based income dari yang namanya layanan digitalisasi ini menjadi satu keharusan, kewajiban pada saat ini untuk memberikan layanan untuk menghindari langsung tatap muka dan tatap layanan dengan para nasabah, dan alhamdulillah perkembangannya sangat signifikan buat kami di Jawa Barat dan di Banten ini. Itu mungkin sedikit tambahannya dari kami, Mas Gibran. Ya, Pak Yudi, kalau kita lihat selain menggencarkan ekspansi digital tentunya, bagaimana Bank BJB memproteksi sistem digitalnya dari potensi serangan cyber, Pak? Ya, baik. Pertama, tentu dari waktu ke waktu kami punya dua divisi yang saling berkoordinasi, Pak. Satu divisi IT dan satu lagi divisi digital banking yang 2 tahun yang lalu sudah kami tingkatkan dari unit bisnis menjadi divisi, karena kami melihat begitu pentingnya fungsi digitalisasi ini, dan alhamdulillah kita melihat perkembangan fee-based income dari digitalisasi. Bagaimana memproteksinya? Kita sebagai bank tentu setiap layanan baru yang terkait dengan produk-produk baru layanan digital ini harus dilakukan proteksi dengan sebaik-baiknya. Kami menyiapkan capex yang sangat besar, Pak, hampir lebih dari 850 miliar dalam kaitan pengembangan IT dan termasuk juga bagaimana menjaga sekuritisasi daripada produk-produk layanan digital kami. Nah, kami juga sekarang, Mas Gibran, punya sistem anti-fraud management. Jadi kami sudah mengembangkan ini di kantor pusat, dikelolanya dengan memberikan layanan secara online kepada seluruh wilayah dan cabang untuk mendeteksi setiap waktu terjadinya kemungkinan tertimbulnya fraud. Jadi kami menyebutnya anti-fraud management system. Nah, ini sudah kami kembangkan dan kami terus mengembangkan fitur-fitur dalam layanan kami untuk menghindari timbulnya fraud agar kami bisa deteksi lebih dini. Sudah berkembang dan alhamdulillah perkembangan daripada anti-fraud management system ini memberikan kenyamanan lah buat kita sebagai bank dan juga kepada nasabah bahwa layanan digital kami termasuk kris dan BJB Digi dan platform digital kami juga selalu kami proteksi dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga kami melakukan edukasi, Pak Mas Gibran, terhadap nasabah-nasabah agar mereka bisa merahasiakan password dan PIN, karena inilah jalan awal timbulnya selalu permasalahan terjadinya fraud yang ada di layanan-layanan perbankan khususnya di digital.
hal ini edukasi ini yang terus harus kami sampaikan kepada nasabah, terus mengingatkan dengan berbagai media yang kami punya agar selalu berkala password dan PIN ini diperbaharui, dan kami selalu mengingatkan nasabah-nasabah kami untuk menjaga kerahasiaannya. Mungkin itu Mas Gibran dari sisi proteksi terkait dengan serangan cyber yang bisa kami sampaikan. Iya, Pak Yudi, kalau untuk optimisme industri perbankan sebagai salah satu motor untuk pemulihan ekonomi Indonesia seperti apa, Pak? Akan ada pertumbuhan lagi di semester kedua tahun 2021 tahun ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Gibran. Ini juga menjadi bahan analisa kami ya. Sebenarnya dengan kondisi di bulan Mei dan Juni ini, kami belum mempublikasi laporan keuangan, menunggu analis meeting, tapi optimisme dari kami terhadap laporan keuangan kami sampai dengan Juni masih sangat baik. Pertumbuhan baik dari indikator-indikator keuangan. Namun sekali lagi dengan adanya PPKM darurat dan berkembangnya varian Delta yang membuat kita menjadi khawatir, apalagi ada informasi akan diperpanjang menjadi 6 minggu ke depan. Ini tentu menjadi hal yang harus kita evaluasi. Semua sarana yang ada, semua insan Bank BJB tetap berupaya optimis untuk tetap bisa melakukan upaya capaian kinerjanya yang terbaik. Namun kalau bicara mengenai pertumbuhan, Mas Gibran, kita tahu bahwa OJK di tahun 2021 ini, khususnya di periode pandemik ini, telah menurunkan proyeksi pertumbuhannya dari 6,5 sampai 8,5% menjadi 5 sampai 7%. Jadi kalau kami tadi sudah sampaikan bahwa pertumbuhan masih di sekitar 7,3, bahkan di akhir tahun lalu pertumbuhan kami bisa double 9 sampai 10%. Kami juga masih merasa ada pertumbuhan, Mas Gibran, di periode ke depan ini. Namun sambil melihat kondisi pandemik COVID-19 ini akan berjalan berapa lama lagi gitu ya. Jadi optimisme tetap kami bangun, Mas Gibran. Karena apa? Karena nyawanya bank itu adalah demand dan pertumbuhan dari pembiayaannya. Jadi kalau kami stop selling atau tidak melakukan upaya pertumbuhan, tentu tidak ada income buat bank untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi hal ini yang kami lakukan, namun sekali lagi dalam kondisi pandemi yang berkembang menjadi PPKM darurat pada saat ini, kami melakukannya pembiayaan dilakukan secara lebih selektif lah. Kita melakukan dengan lebih prudent di dalam rangka melakukan ekspansi yang terus berkesinambungan. Banyak dalam kondisi seperti ini juga banyak permintaan terutama di segmentasi korporasi yang kami terima dan kami bisa inisiasi sebagai pertumbuhan baru dari bisnis kita, tapi related kepada bisnis yang memang bertumbuh dari sisi pangan misalnya, ini menjadi salah satu andalan kita. Lalu juga dari sisi alat-alat kesehatan ini juga menjadi salah satu yang kita biayai dalam periode di masa pandemik ini. Mungkin itu Pak, satu lagi mungkin tambahannya untuk menjaga kualitas kredit dan prudensial yang kami lakukan, tidak putus-putusnya kami juga menyediakan pencadangan yang walaupun laba naik atau meningkat, ada pertumbuhan di laba, kami men-shiftingkan laba ini menjadi tambahan di CKPN coverage kami supaya kami juga menjaga kelangsungan bisnis kami ke depannya apabila terjadi goncangan-goncangan. Mungkin sama dengan nanti Pak Busrul akan sampaikan, dan CKPN coverage kami sampai dengan saat ini sudah berada di posisi 143 sampai 150%. Jadi kami terus menjaga
bank ini agar lebih prudent menjaga kualitas kredit kami makin lama makin baik. Itu mungkin Mas Gibran yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih tentunya untuk waktunya di sore hari ini Pak Yudi Renaldi, Direktur Utama Bank BJB sudah bergabung bersama kami. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.